Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Hari ini saya ada di Hotel Tavia dalam rangka Rakernas 2 Partai Buruh. Tentunya saya sudah bertemu dengan ibu dari Partai Buruh, yaitu dari asalnya Maluku. Kita akan wawancara sedikit bagaimana kita ingin mengetahui apa sih yang dibahas di dalam Rakernas. Selamat siang, Bu. Ya, Perkenalkan, Bu, nama saya Anto Budianto dari tim Pijar. ya, Ibu ya. dari Saya Ibu Sincet Hamata, Ketua Partai Buruh Provinsi Maluku. Oke. Baik, Bu, izin ya hari ini kita wawancara sejenak terkait masalah Rakernas 2 Partai Buruh. Ya. Kira-kira yang dibawa misi sekarang ini Partai Buruh dalam Rakernas ini apa, Bu? Ya, Partai Buruh dalam arti bahwa working class, Hmm. sehingga yang diinginkan ke depan itu sesuai dengan Presiden threshold, bahwa sasaran daripada Rakornas ini untuk sebentar kita menyatukan pendapat, selain kita membahas program-program kerja untuk pemilihan pengurus, juga ada hal-hal yang memang untuk mengembangkan Partai Buruh ke depan di kabupaten kota maupun di 38 provinsi ini. Ada satu poin yang paling terpenting adalah pemilihan capres dan wapres, karena sesuai dengan presiden threshold 0%, berarti kita dari Partai Buruh juga akan memilih presiden dan wakil presiden yang betul-betul berasal dari Partai Buruh. Oh, jadi nanti kita di tahun 2029 ini Partai Buruh udah siap-siap untuk mencalonkan cawapres dan wapres presiden tentunya Dari untuk internal Partai Buruh sendiri. Ini sejauh mana optimisnya, Bu? Ya, jadi sepulang daripada Rakornas ini, kita semua baik provinsi maupun kabupaten kota diminta untuk mengatur strategi-strategi yang kita dapatkan dari hasil Rakornas ini untuk lebih memupuskan tanggung jawab kita di kabupaten kota untuk sebentar kita memilih figur-figur yang memang bisa, atau kita bekerja keras untuk melihat figur apa saja yang bisa dipakai untuk mendorong tanggung jawab pusat ke depan untuk ada dalam persiapan capres dan cawapres. Di Maluku sendiri terkait masalah Partai Buruh, tanggapan dari masyarakat itu seperti apa, Bu? Ya, Partai Buruh adalah karena working class, sehingga masyarakat melihat partai ini adalah merupakan sebuah fenomena baru untuk mengangkat derajat kemiskinan untuk lebih naik ke depan, sehingga dengan adanya Partai Buruh ini lebih memberikan kekuatan bagi wong cilik untuk bisa bersuara. Tentunya hasil daripada Rakernas ini nantinya akan diaplikasikan di Maluku tentunya. Itu yang kami harapkan, sehingga apa yang kami terima di sini sebentar kami akan pulang lebih mengembangkan kepengurusan sampai ke tingkat RT RW dalam rangka pemilu 2029. Baik, Bu. Ini kan tentunya Partai Buruh hadir di Maluku dan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kan kita bisa mengembangkan. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak milenial dan anak-anak kaum muda atau masyarakat-masyarakat yang ada di Maluku untuk kira-kira bisa bergabung di Partai Buruh? Itu Ya. gimana caranya? Ya, ide kita sebagai Partai Buruh di Provinsi Maluku maupun akan lebih dipuskan ke kabupaten kota. Sebentar kita akan pulang membuat pertemuan-pertemuan baik untuk anak-anak muda yang ada di band-band maupun kelompok-kelompok milenial lain, sehingga mereka lebih memahami sungguh bahwa Partai Buruh ini sangat penting untuk mereka bisa berkarya. Kira-kira, Bu, yang diaplikasikan sekarang di Maluku terkait kehadiran Partai Buruh, perjuangan apa yang sudah dilakukan sama Partai Buruh di Maluku untuk masyarakat-masyarakat luas pada umumnya? Ya, terkait dengan kehadiran Partai Buruh untuk masyarakat luas, pertama itu kami melihat bagaimana tanggung jawab kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perburuan. Perburuan. Ya, khususnya Upah, terjadi PHK, upah dan lain sebagainya. Sehingga sosialisasi upah minimum provinsi yang kemarin sudah ditetapkan dengan SK Gubernur itu 6,5%. 6,5% itu dia naik menjadi 3.141 untuk UMP. Oh, di sana. Jadi ini mengangkat derajat pekerja, bahwa Partai Buruh ini tidak main-main. Betul-betul dia bisa mengangkat derajat para buruh itu sendiri. Dan kita punya posko orange, Pak, Posko di orange Partai di sana? Buruh. Ya, Oh. posko orange ini dia sudah menjalankan tanggung jawab
untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Dan poskoring ini salah satunya di rumah saya. Oh, di rumah. Oh, baik. Terus kan kemarin itu terkait masalah upah tuh, Bu. Kan kita sudah diputuskan di dalam MK itu bahwa MK mengamanatkan sekurang-kurangnya 2 tahun pemerintah harus membuat peraturan baru ketenagakerjaan. Ini tanggapan Partai Buruh seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Melihat akan upah yang sudah diturunkan lewat kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi Maluku dengan sinergitas dari Presiden Indonesia Prabowo bahwa upah untuk 2025 harus 6,5%, walaupun ada himbauan dari Menteri Tenaga Kerja 3,2 sekian, tapi karena push daripada Pak Presiden untuk 6,5, maka itu yang kami jalankan dan memang sudah ada dalam sebuah SK Gubernur. Kemudian tanggung jawab kami sebagai Partai Buruh itu tidak pernah lepas tangan untuk terus mensosialisasikan bagaimana untuk menjalankan fungsi pendampingan, untuk penguatan, lebih khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Baik, Bu, yang terakhir, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Maluku atau ke masyarakat Maluku agar kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang di Maluku bisa bergabung di Partai Buruh? Tolong sampaikan. Ya, harapan kami Partai Buruh ini merupakan partai yang memang bisa meningkatkan negara sejahtera, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Maluku untuk mari kita bergabung dalam partai ini. Walaupun partai ini masih dilihat sebelah mata bila dibandingkan dengan partai-partai besar, tapi kita sudah punya gubernur kemarin, dan di pemilihan 2024 kita sudah punya calon anggota legislatif di tingkat Kota Ambon dan Gubernur Maluku di tingkat provinsi yang pada tanggal 20 besok akan dilantik. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Buruh sudah melejit sejauh mungkin karena sudah bisa menciptakan kader-kader pemimpin baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kota Ambon. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan untuk mari kita dorong Partai Buruh ini untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas wawancaranya. Nanti kita ketemu lagi, semoga-moga kita sukses dan Partai Buruh bisa berkembang di Maluku. Siap, terima kasih. Begitu wawancara kami, kapan nanti kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Partai Buruh nomor 6, negara sejahtera. Oke.